Gue mau cerita sesuatu yang dulu gue simpen rapat-rapat. Pernah nggak sih lu tiba-tiba ngerasa jantung lu deg-degan kenceng banget, dada sesek, tangan dingin, keringat keluar, dan kepala kayak mau copot, dan lu nggak ngerti kenapa. Lu cuma duduk di kamar atau jalan di mall, tapi rasanya kayak lu dalam bahaya. Itu panic attack, dan rasanya neraka. Hari ini gue mau cerita 5 hal yang bener-bener nolong gue bertahan pas lagi diserang panic attack. Siapa tahu bisa bantu lo juga. Gue dulu kira gue bakal mati. Serius, tiap kali kejadian gue langsung mikir, jantung gue kenapa nih? Apa gue kena serangan jantung? Apa gue gila? Tapi ternyata itu bukan fisik gue yang rusak, itu kecemasan yang nyamar jadi sensasi fisik. Dan selama beberapa bulan, hidup gue kayak diikat rantai invisible, nggak bisa bebas, takut diserang kapan aja. Tapi pelan-pelan, gue belajar cara buat bertahan. Gue nggak bilang gue sembuh total, tapi gue udah bisa berdamai. Dan hari ini, gue mau share ke lo 5 hal sederhana yang ngebantu banget buat ngelewatin panic attack. Semoga bisa jadi pegangan juga buat lo yang lagi berjuang. Siapa tahu bisa bantu lo juga. Tanpa banyak basa-basi, ini dia cara yang pertama, yaitu tarik napas. Tapi beneran napas. Gue tahu ini klise, tapi napas itu kunci utama. Tiap kali panic attack datang, napas kita jadi cepet, dangkal, kayak orang dikejar. Padahal itu yang justru bikin makin sesek. Jadi, yang gue lakuin, latihan napas kotak. Tarik napas 4 detik, tahan 4 detik, buang 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ulangi pelan-pelan. Awalnya susah, apalagi kalau lagi panik banget. Tapi tiap kali gue coba, pelan-pelan rasa sesek itu turun. Kayak badan gue dikasih sinyal, tenang, lo aman. Yang kedua, fokus ke satu hal yang nyata. Panic attack itu kayak pusaran pikiran. Kita muter-muter di kepala sendiri. Jadi trik kedua, kaitkan diri lo ke dunia nyata. Biasanya gue pilih satu objek, bisa apa aja. Misal, tutup botol, pola di lantai, atau bayangan lampu. Gue fokusin semua perhatian ke situ. Lihat warnanya, bentuknya, bayangannya. Kadang gue juga sambil bilang dalam hati, ini botol biru, bentuknya bulat, ada cap merah, ini nyata, gue ada di sini. Dan itu bikin otak gue berhenti mikir terlalu jauh. Yang ketiga, terima dulu, jangan dilawan. Nah, ini yang paling penting. Kita sering panik karena kita takut sama rasa panik itu sendiri. Kita mikir, nggak boleh panik, harus normal, harus tenang sekarang juga. Dan makin kita maksa tenang, makin kacau. Jadi gue ubah pendekatan. Gue bilang ke diri sendiri, oke, sekarang gue panik, dan nggak apa-apa. Kayak lu lagi mabuk laut, lu nggak bisa hentikan ombak, tapi lu bisa ngapungin diri lo. Panic attack itu nggak berbahaya. Lu cuman harus nungguin dia lewat. Dan percaya, itu pasti lewat. Yang keempat, denger suara yang menenangkan. Kadang, lu cuma butuh ditemenin, nggak harus secara fisik. Gue punya beberapa audio yang selalu gue simpen. Suara orang yang tenang, yang kasih afirmasi, kayak, kamu baik-baik saja, ini hanya perasaan, ini akan berlalu. Dan ajaibnya, itu bikin hati gue sedikit lebih tenang, karena panic attack itu kesepian, dan suara orang lain bisa jadi jangkar kecil yang nolongin lo. Yang kelima, ngomong ke diri sendiri. Gue inget banget saat pertama kali diserang panik, gue mikir, gue gila nih, fix. Tapi ternyata, panic attack itu reaksi biologis tubuh yang ngerasa ada ancaman, padahal nggak ada. Bukan berarti lo lemah, bukan berarti lo aneh. Justru lo kuat, karena lo masih bertahan, meski otak dan tubuh lo kayak nyerang diri sendiri. Dan sekarang, tiap kali mulai panik, gue bilang ke diri gue udah pernah ngalamin ini, dan gue bisa ngelewatinya lagi. Dan itu, ngebantu banget. Gue nggak tahu siapa yang butuh denger ini hari ini, tapi kalau lo lagi merasa takut, sesak atau kebingungan, lo nggak sendiri. Dan yang paling penting, panic attack itu bukan akhir. Itu cuma episode kecil dalam hidup lo, dan lo bisa ngelewatinya. Gue tahu lo bisa, karena gue juga bisa. Dan kalau hari ini lo berhasil bertahan, itu kemenangan. Sekecil apapun, lo hebat. Itulah 5 hal sederhana yang menolongku saat diserang panic attack. Jangan lupa share video ini ke temen lo yang mungkin butuh.
Komen pengalaman lo di bawah biar kita saling nguatin. Dan kalau lo suka konten kayak gini, klik like dan subscribe. Kita sama-sama bertumbuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Tenang, lo akan baik-baik aja.